أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini yaitu pada pelajaran ke-7, bagian pertama dari pelajaran kita yaitu logika, dan dari logika ini adalah bagian yang pertama yaitu definisi. Kita telah membahas beberapa hal, di mana pelajaran terakhir sebenarnya masih separuh perjalanan, yakni subjudulnya belum kita selesaikan sampai akhir. Dan saya mohon maaf semalam belum sempat mengirimkan pelajaran ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesibukan yang luar biasa, khususnya dalam seminggu ini atau 5 hari ini terakhir ini, tapi sudah selesai tadi malam. Yaitu kami lagi mendampingi tetamu daripada pesantren kami, kampus kami, hauzah kami dari Indonesia, yaitu Rektor UHAMKA dan yaitu Bapak Suyatno dan Bapak Amsal Bakhtiar, Dekan Fakultas Filsafat dan Usuluddin dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitu juga Bapak Utomo dari Universitas Paramadina. Alhamdulillah sudah diadakan kerjasama pendidikan dan kebudayaan serta komunikasi sampai kepada alhamdulillah penandatanganan beberapa atau banyak sekali bahkan poin-poin kesepakatan kerjasama setidaknya dalam 3 bidang tadi. Jadi saya beritahukan ini mudah-mudahan dapat menyejukkan hati yang ingin mendownload pelajaran 7 tadi malam, tetapi saya tidak hadir. Oke, kita teruskan pelajaran kita. Pelajaran terakhir yaitu pada pelajaran 6. Subjudulnya adalah tambahan penjelasan tentang subjek ilmu logika. Akan tetapi saya baru menerangkan sampai pada apa yang disebut dengan pikir atau pikiran atau berpikir. Jadi saya baru menjelaskan apa yang disebut berpikir. Jadi sasaran utamanya yaitu tambahan penjelasan mengenai subjek ilmu logika belum selesai.
untuk menghangatkan ingatan bahwa berpikir ini adalah gerak akal dari yang diketahui menuju yang tidak diketahui. Yakni akal setelah mendapatkan tantangan, pertanyaan, kesulitan, ketidaktahuan, ia bersegera mengoreksi data-datanya dalam dirinya, yakni dalam hal-hal yang ia ketahui. Lalu kalau ia dapatkan data-data yang sesuai dengan problem yang dihadapinya, maka ia mengambil salah satu data itu, kemudian yakni yang sesuai itu, kemudian ia bawa ke yang tidak ia ketahui, kemudian dia berikan jawaban dengan membawa oleh-oleh dengan memberikan oleh-oleh yang diambilnya dari kepustakaan yang ia miliki, alias ilmu yang ia miliki atau informasi yang ia miliki. Nah, apa hubungan pikiran ini dengan tambahan penjelasan mengenai subjek ilmu logika? Hubungannya adalah sebenarnya saya ingin menjelaskan atau juga memberitahukan bahwa penjelasan terhadap subjek ilmu logika ini ada dua versi. Para logikawan atau filosof dari katakanlah Ibnu Sina ke atas, yakni maksudnya dari Ibnu Sina ke masa lalu, bukan ke masa sekarang. Mereka mengatakan bahwa subjek ilmu logika itu adalah ilmu tahap kedua. Jadi subjek ilmu logika adalah ilmu tahap kedua. Sementara para logikawan, katakanlah kontemporer, bukan kontemporer pada masa sekarang aja, tapi sudah sejak beberapa lama, mengatakan bahwa subjek ilmu logika itu adalah definisi dan argumentasi. Definisi dan argumentasi. Untuk menjelaskan kedua penjelasan ini, perlu kepada kaji ulang atau setidaknya pengarahan yang lebih jelas terhadap apa? Terhadap berpikir. Oleh karena itu, bagian pertama dari subjudul ini, yakni tambahan penjelasan tentang subjek ilmu logika ini, itu menjelaskan tentang pikiran atau proses pikir, di mana sudah diketahui bersama. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuki kepada inti daripada subjudul ini, yaitu mengenai penjelasan terhadap dua versi tersebut, yakni dua versi yang telah disebutkan, yaitu yang mengatakan bahwa subjek ilmu logika itu adalah ilmu-ilmu tahap kedua, sementara
Sebagian yang lain mengatakan subjek atau objek ilmu logika itu adalah definisi dan argumentasi. Kita akan lihat kedua pernyataan ini memiliki perbedaan atau tidak. Sebagaimana nanti yang akan kita kaji, atau sebagaimana yang telah diketahui secara global atau rinci oleh teman-teman yang mungkin telah mempelajari logika sebelum ini atau filsafat, bahwa seperti argumentasi, argumentasi itu apa? Saya sebut argumentasi dulu karena dia lebih mudah untuk memberikan gambaran sesuai dengan yang saya inginkan sekarang ini. Argumentasi adalah, ini bukan definitif ya, bukan definisi, saya mau menjelaskan saja, adalah menyusun premis-premis, yakni premis minor dan premis mayor. Yakni menyusun premis-premis minor dan mayor untuk kemudian diambil suatu kesimpulan. Ini salah satu penjelasan daripada argumentasi. Ada lagi penjelasan lain, misalnya argumentasi adalah menerapkan hukum universal kepada individunya. Ini juga salah satu penjelasan. Nanti insya Allah ketika kita membahas bab argumentasi, kita akan membahas hal ini insya Allah ta'ala. Dan minggu lalu sudah saya kirimkan file logika 2-nya. Kalau ada kesempatan waktu, coba dilihat-lihat. Tapi tidak boleh ditanyakan. Yang bisa antum atau anda tanyakan adalah hanya yang berhubungan dengan pelajaran yang kita hadapi. Oke, jadi argumentasi adalah menerapkan premis mayor terhadap premis minor. Contoh yang selalu gampang-gampang kita ambil. Misalnya, Hasan adalah manusia. Ini premis minor. Kita buat premis mayor. Dan seluruh manusia adalah rasional. Hasan adalah manusia dan seluruh manusia adalah rasional. Yang terulang dihapus, yaitu manusia. Manusia pada premis pertama dihapus, manusia pada premis kedua dihapus. Kemudian jumlah itu akan menjadi apa? Bahwa Hasan adalah rasional. Hasan adalah manusia dan seluruh manusia adalah rasional, maka Hasan adalah rasional. Nah, ini argumentasi namanya. Dengan demikian, argumentasi adalah menerapkan kaidah universal terhadap partikulirnya atau individunya. Ini satu. Dengan demikian, maka kalau Ibnu Sina mengatakan subjek ilmu logika atau objek ilmu logika itu adalah ilmu tahap kedua, jadi tidak berbeda dengan pernyataan logikawan setelahnya yang mengatakan bahwa subjek ilmu logika itu adalah definisi dan argumentasi. Sekarang kita sudah paham mengenai yang argumentasinya.
Tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena bahan dasar daripada argumentasi adalah pemahaman seseorang terhadap pahaman partikulir dan pahaman universal. Kalau dia tidak mengerti pahaman partikulir dan universal, sama sekali dia tidak akan mampu menyusun satu argumentasi sekalipun. Dan tidak mengerti mau berbuat apa dalam argumentasinya. Partikulir nggak ngerti, universal nggak ngerti. Sedangkan argumentasi menerapkan hukum universal kepada partikulir. Seperti contoh tadi. Dengan demikian separuh daripada perbedaan dua pernyataan itu sudah kita ketahui bahwa tidak ada bedanya. Yang kedua, yang sebenarnya ini bagian yang pertama, yaitu definisi. Apakah definisi ini juga memiliki bahan dasar dari pahaman-pahaman kedua? Yakni pengertian terhadap partikulir dan universal. Jawabannya juga iya. Sama. Jadi bahan dasarnya sama. Sebagaimana nanti akan dipelajari dalam bagian pertama ilmu logika ini, yaitu definisi. Dan sebentar lagi, yakni dalam beberapa pertemuan lagi kita akan tahu definisi itu insyaallah ta'ala. Nah, definisi itu bahan dasarnya apa? Satu, universal. Yang kedua apa? Universal juga. Nah, kalau argumentasi penerapan universal kepada partikulir. Tapi kalau definisi, pencampuran dua universal. Tapi yang pertama, yaitu universal pertama, universal genus, atau jenis, atau genus, atau jensun, bahasa Arab. Yang kedua adalah apa? Universal pembeda. Universal pembeda atau diferentia. Jadi penggabungan dua universal. Universal genus ditambah dengan universal pembeda. Oleh karena itu nanti sebelum kita belajar definisi, kita juga akan merinci dulu ini. Universal itu ada berapa. Nah, dengan demikian dapat diketahui pula bahwa pernyataan Ibnu Sina, Farabi yang mengatakan bahwa subjek atau objek ilmu logika itu adalah pahaman tahap kedua, itu tidak memiliki perbedaan dengan yang logikawan sekarang. Cuman kalau ditanya saya memilih yang mana, karena yang kedua, yakni pernyataan logikawan yang baru setelah Ibnu Sina ke bawah, itu mengandung penjelasan terhadap yakni membimbing murid kepada gambaran yang lebih jelas tentang sasaran ilmu logika, maka saya lebih cocok kepada yang kedua, sekalipun dua-duanya adalah sama. Yaitu yang menyatakan bahwa subjek ilmu logika itu adalah definisi dan argumentasi. Jadi bisa langsung lebih jelas dalam para murid. Oke, kita baca naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah yang kemarin sampai kepada ini. Inilah yang dikatakan perjalanan atau gerak akal dari yang diketahui dalam kurung maklum kepada yang tidak diketahui dalam kurung majhul. Naskah berikutnya adalah sekali lagi
tadi sudah dikatakan bahwa sampai kepada matan atau naskah yang tadi ini, itu subjudul yang kita hadapi ini belum tersentuh. Nah, dari naskah berikut inilah subjudul ini mulai tersentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para ahli logika Muslim masa lalu, semacam Ibnu Sina dan Farabi, mengatakan subjek ilmu logika adalah pengertian tahap kedua. Dalam kurung ma'kulatu saniyah. Ma'kulatu as-saniyah semestinya salah tulis ini ma'kulatu al-saniyah gitu. Jadi ATS itu diganti AL. Ma'kulatu saniyah atau secondary intelligible. Pernyataan mereka itu tidaklah bertentangan dengan pernyataan para ahli logika kontemporer yang menyatakan bahwa subjek pada ilmu logika adalah definisi dan argumentasi. Sebab pada kenyataannya bahan dasar dari sebuah definisi dan argumentasi adalah pahaman-pahaman yang berkenaan dengan pengertian tahap kedua. Gambarannya gampang sekali. Tadi itu, definisi itu apa? Penggabungan dua pahaman universal, universal genus dan universal differentia. Sedangkan argumentasi penerapan premis universal pada individunya. Sudah. Jadi gampang. Titik temunya di bahan dasar pada definisi dan argumentasi. Jadi mau dibilang bahwa subjek ilmu logika definisi dan argumentasi bisa. Mau dibilang bahwa subjek ilmu logika itu adalah ilmu tahap pertama, ilmu tahap kedua, itu juga bisa. Naskah. Sebagaimana yang akan Anda pelajari dalam buku satu ini, pengetahuan terhadap pahaman universal dan bagian-bagiannya merupakan bekal pokok untuk dapat membuat definisi dan definisi yang logis. Jadi dalam buku satu ini kita akan melihat bagaimana pendefinisian yang logis terhadap sesuatu. Dan itu perlu kepada apa? Bahan pokok yang diantaranya adalah apa? Universal. Universal pembeda dan universal genus. Naskah. Dan tanpa mengetahui seluk-beluk pahaman universal, seseorang tidak akan mampu membuat satu definisi sekalipun. Begitu pula dengan sebuah argumentasi. Lihat jilid 2. Nah, jilid 2-nya walaupun berupa ringkasan dan paket ada di tangan Anda sudah. Naskah. Sebab argumentasi adalah menerapkan kaidah atau statement universal, ini premis universal, kepada individunya. Kan Anda sudah tahu toh bahwa ada universal, ada individu. Seperti Hasan itu individu. Universal manusia. Nah, Hasan individu dari apa? Individu dari manusia. Nah, menerapkan hukum pada manusia, yang ada pada manusia, kepada Hasan, itu namanya apa? Argumentasi. Kan tadi dibilang, Hasan manusia. Lalu saya bikin premis universal. Dan seluruh manusia adalah rasional. Nah, berarti saya menghukumi manusia dengan rasional kan di sini. Seluruh manusia adalah rasional. Nah, hukum kepada manusia, yaitu rasional ini, saya ambil, saya mau terapkan kepada individu manusia, yaitu Hasan.
Makanya saya bilang oleh karena itu Hasan adalah rasional. Gitu. Jadi menerapkan hukum yang ada pada universal kepada individunya. Ini menarik, atau menerapkan hukum yang ada pada universal kepada individunya. Jelas insyaallah. Naskah. Sebab argumentasi adalah menerapkan kaidah atau statement universal kepada individunya. Maksudnya kaidah di sini yakni hukumnya, menerapkan hukum ya. Menerapkan hukum yang ada pada statement universal kepada individunya. Itu maknanya. Naskah. Sementara Anda telah mengetahui bahwa pahaman universal termasuk pahaman atau pengertian tahap kedua yang tiada berekstensi atau berwujud luar. Saya tadi mau baca bereaksi, berekstensi. Ingat ekstensi itu apa? Ekstensi adalah wujud luar daripada pahaman. Atau wujud luar yang ke atasnya bisa kita terapkan pahaman. Atau wujud luar yang darinya kita ambil pahaman. Air yang ada di luar akal kita itu adalah ekstensi daripada pahaman air yang ada di akal kita. Saya ulangi lagi naskah. Sementara Anda telah mengetahui bahwa pahaman universal termasuk pahaman atau pengertian tahap kedua. Ini tidak penting, ini penjelasan berikutnya. Yang tiada berekstensi atau berwujud luar. Ini tidak menjadi tekanan dalam kalimat ini. Yang menjadi tekanan dalam kalimat ini adalah pengertian tahap kedua. Yani sementara Anda tahu bahwa pahaman universal itu adalah pengertian tahap kedua. Kan sasarannya mau menjelaskan bahwa pernyataan Ibnu Sina atau Farabi dengan logikawan kontemporer tidak ada perbedaannya. Itu maksudnya. Yaitu yang mengatakan bahwa subjek ilmu logika ilmu tahap kedua. Sedangkan logikawan kontemporer mengatakan definisi dan argumentasi. Oke, naskah. Dengan demikian, di samping kita mengetahui bahwa kedua pernyataan di atas tidak bertentangan, kita juga dapat mengetahui bahwa gerak akal dari yang diketahui menuju yang belum diketahui, yakni dalam melacak informasinya guna mendapat jawaban kesulitannya yang nantinya akan berbentuk definisi dan argumentasi, haruslah menembus ke daerah pengertian tahap kedua. Jadi kita mau ditanya, definisinya apa ini? Atau ditanya, kenapa kamu mengatakan begitu? Dalilmu apa? Nah, akal bersegera ke mana? Oh, mencari informasi ke daerah ilmu-ilmu tahap kedua. Dilihat di sana. Universal-universal apa yang bisa dijawabkan untuk definisi? Yaitu genus apa dan differentia apa. Dan untuk menjawab argumentasi, mencari universal apa yang mau diterapkan kepada individunya. Gitu. Naskah. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan ilmu logika hanyalah berkenaan dengan akal atau pahaman dalam akal. Nah ini satu poin tersendiri ini sebenarnya. Dan ini penting untuk diketahui. Yaitu apa? Yaitu bahwa ilmu logika hanya berhubungan dengan apa? Akal. Dengan akal, bukan dengan wujud luar. Berbeda dengan filsafat. Kalau filsafat membahas wujud luar. Sebenarnya yang dibahas wujud dalam, tapi sebagai cermin daripada wujud luar. Jadi misalnya bahas air. Air itu apa? Kemudian diselidiki. Kemudian dia substansi atau aksiden. Substansinya apa dan aksidentalnya apa. Dia juga bergerak menuju kesempurnaan atau tidak dan seterusnya. Nah, yang dibahas memang yang ada dalam akal. Tapi sebagai pantulan dari yang ada di luar akal. Tapi kalau logika enggak. Jadi air betul. Air yang ada dalam akal. Kemudian
ini termasuk universal apa individu, misalnya termasuk universal, kemudian diterapkan kepada air itu atau individu air tertentu. Untuk diterapkan sebagai kesimpulan daripada untuk diterapkan sebagai hasil daripada sebuah argumentasi. Oke, naskah. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan ilmu logika hanyalah berkenaan dengan akal atau pahaman dalam akal. Sebab, sebagaimana maklum, pahaman tahap kedua tidak mempunyai ekstensi atau wujud luar. Inilah yang membedakannya dengan ilmu filsafat. Karena subjek ilmu filsafat adalah wujud di luar akal. Tapi ingat bahwa filsafat, matematika, apa saja, sosiologi, kedokteran, semua perlu kepada logika. Nah, ini semakin jelas. Kenapa perlu kepada logika? Karena logika menangani apa? Dalam akalnya. Ini info-info dalam akal, penyusunan dalam akal. Katakanlah dengan kata lain apa? Berpikir. Kalau kalau filsafat atau kedokteran tidak perlu berpikir, maka dia bisa lepas daripada logika. Tapi apapun ilmu yang perlu kepada pikiran, maka dia selalu perlu kepada logika. Oleh karena itu logika, salah satu definisinya adalah apa? Alat. Ilmu alat. Yaitu alat berpikir benar. Gitu. Dalam hal apa saja. Sebab sebagaimana maklum, pahaman tahap kedua tidak mempunyai ekstensi atau wujud luar. Inilah yang membedakannya dengan ilmu filsafat. Karena subjek ilmu filsafat adalah wujud luar, wujud di luar akal. Dan kalau kadangkala, tapi filsafat kadangkala membahas ilmu. Tapi ilmunya itu dilihat sebagai sifat daripada akal manusia. Sebagai aksiden daripada manusia. Nah, manusia adalah wujud luar. Anda kan wujud luar. Anda memiliki ilmu. Berarti ilmu Anda juga wujud luar. Kalau yang melihat itu saya. Saya melihat ilmu Anda sebagai wujud luar. Bukan wujud dalam. Karena Anda wujud luar. Sifat Anda juga wujud luar. Tapi kalau saya melihat ilmu saya, itu adalah wujud dalam. Nah, filsafat kadang-kadang membahas ilmu. Sering juga membahas ilmu. Tapi, kalau Anda bertanya misalnya, katanya ilmu filsafat membahas ilmu wujud-wujud luar. Kenapa membahas ilmu? Sedangkan ilmu wujud dalam. Jawabannya adalah, ilmu adalah sifat daripada, katakanlah manusia. Sementara manusianya adalah wujud luar. Maka sifatnya juga wujud luar. Jadi wujud di luar akal saya maksudnya. Ilmu Anda di dalam akal Anda. Tapi ilmu Anda di luar akal saya. Nah, gitu. Naskah. Dan kalau kadangkala ilmu tentu yang ada dalam akal dibahas oleh ilmu filsafat, di sana yang dibahas bukanlah segi kewujudan ilmu itu dalam akal. Tetapi dilihat dari segi keeksistensian ilmu itu di luar akal. Yakni melihat ilmu sebagai sifat akal. Sehingga karena, yakni melihat ilmu sebagai sifat akal. Titik. Sehingga karena akal adalah suatu wujud di luar akal. Yakni begini. Karena akal Anda adalah suatu wujud di luar akal saya, gitu maksudnya. Jadi maknanya itu. Karena akal Anda adalah suatu wujud di luar akal saya, maka ilmu yang merupakan sifat akal tersebut juga merupakan suatu wujud di luar akal. Tapi naskahnya jangan dirubah loh. Jadi naskahnya begini, sehingga karena akal adalah suatu wujud di luar akal, maka ilmu yang merupakan sifat akal tersebut juga merupakan suatu wujud di luar akal. Maknanya, sehingga karena akal
Anda adalah suatu wujud di luar akal saya, maka ilmu Anda yang merupakan sifat akal Anda tersebut juga merupakan suatu wujud di luar akal saya. Itu maksudnya. Dengan penjelasan di atas mengenai subjek ilmu logika dapat dipahami bahwa apa yang dikatakan para ahli logika masa lalu dan sekarang tidak ada perbedaan makna, yaitu antara definisi dan argumentasi bagi logikawan sekarang dengan ma'kulatu as-saniyah, ma'kulatus saniyah. Nah, ini tulisan bisa dibenarkan. Ma'kulatus saniyah juga bisa. Atau ma'kulatu al-saniyah. Itu juga bisa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, maksiat kita, kebodohan kita, sengaja atau tidak. Kita banggakan atau tidak. Sering kesalahan kita banggain soalnya. Semoga mengampuni semua itu dengan ampunannya, dengan bimbingannya, dengan dengan menghidayai kita kepada kebenaran yang ia miliki. Dan juga kalau sudah jelas kebenaran itu, semoga Allah juga memberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Karena sering kita mendapatkan kebenaran, baik yang dibawa orang, khususnya yang dibawa orang kepada kita, khususnya yang dibawa itu manakala kita tidak menerimanya, lalu hati kita tahu bahwa itu benar, lalu kita menerima dalam forum diskusi, itu seringkali juga susah untuk diaplikasikan. Oleh karena itu, semoga Allah menunjukkan kebenaran sebagaimana ia, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya, dan menunjukkan kebatilan sebagaimana ia, dan membimbing kita untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.